Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Celsianti, saya perwakilan dari kelompok 3. Bersama 3 rekan saya lainnya ada Maria Aisabella, Angela Mulyana Anot, dan Revi Mariska. Jadi di sini kami akan membahas terkait kode etik akuntan yang bekerja di bisnis. Dimulai dari latar belakang. Jadi, setiap profesi memiliki etika yang berbeda-beda. Namun, setiap etika harus dipatuhi, karena etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara, dan aturan dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Di dalam akuntansi, juga memiliki etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Kode etik ini dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik bekerja di lingkungan dunia usaha pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuh tanggung jawab profesionalnya. Lalu, setelah melihat latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah pada kode etik akuntan yang bekerja di bisnis. Yang pertama, apa pengertian kode etik yang bekerja di bisnis? Lalu, ada berapa prinsip kode etik profesi akuntan yang bekerja di bisnis? Lalu yang ketiga, apa saja jenis-jenis profesi akuntan yang bekerja di bisnis? Dan yang terakhir atau yang keempat, apa saja pelanggaran kode etik dan sanksi yang diberikan? Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angela Mulyana Anot. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dan pengertian kode etik di bisnis. Yang pertama, tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian kode etik akuntan yang bekerja di bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip kode etik profesi akuntan yang bekerja di bisnis. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis profesi akuntan yang bekerja di bisnis. Yang keempat, untuk mengetahui pelanggaran dan sanksi yang diberikan. Yang kedua, pengertian kode etik di bisnis. Kode etik akuntan bisnis adalah seperangkat akuntan dan prinsip moral yang harus ditaati oleh akuntan dalam menjalankan profesinya untuk memastikan integritas, transparansi, objektivitas, dan profesionalisme dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis, serta menjaga kepercayaan publik dan reputasi profesi akuntan. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Aisabella. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ketiga. Yang pertama ada prinsip kode etik akuntan dalam bisnis. Ada 8 prinsip kode etik dalam akuntan. Yang pertama integritas, yaitu bersikap jujur dan lugas dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua ada objektivitas, yaitu menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam kewajiban profesional. Dan yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjalankan jasa profesional dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan yang diperlukan. Keempat ada kerahasiaan, yaitu menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien atau pemberi kerja. Yang kelima ada tanggung jawab profesi, itu bertanggung jawab secara profesional dan menggunakan pertimbangan moral dalam semua kegiatan. Yang keenam kepentingan publik, itu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik dan menghormati kepercayaan publik. Ketujuh ada perilaku profesional, yaitu menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi dan memantulkan hukum serta peraturan yang berlaku. Yang ke-8 ada standar teknis, yaitu bertindak sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan. Baik, itu saja prinsip kode etik akuntan bisnis. Yang berikutnya ada jenis-jenis profesi akuntan di bisnis. Yang pertama, akuntan internal. Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja di dalam perusahaan untuk mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, mengelola anggaran, dan melakukan audit internal.
Yang kedua ada akuntan publik, akuntan independen yang memberikan jasa profesional seperti audit laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Yang ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah profesional keuangan yang bekerja di sektor publik, bertanggung jawab untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan instansi pemerintah. Yang keempat ada akuntan independen. Akuntan independen adalah akuntan publik yang bekerja secara eksternal dan tidak memiliki hubungan atau kepentingan finansial apapun dengan klien dan laporannya diaudit. Yang kelima atau yang terakhir akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah profesi akuntan yang bertugas di dunia pendidikan seperti di perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar akuntansi dan mengembangkan kurikulum serta melakukan penelitian untuk memajukan ilmu akuntansi. Nah, baik itu saja dari presentasinya saya yang pemateri ketiga. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Revi Mariska, saya sebagai pemateri keempat. Saya akan menjelaskan pelanggaran kode etik akuntan bisnis dan sanksi kode etik akuntan. Yang pertama saya akan menjelaskan pelanggaran kode etik akuntan bisnis. Pelanggaran kode etik bisnis mencakup penipuan, korupsi, pelanggaran hak karyawan dan konsumen, serta persaingan tidak sehat, seperti pencurian ide, manipulasi laporan keuangan, dan diskriminasi. Contoh lainnya adalah praktik monopoli, pelanggaran privasi, dan pengabaian keselamatan kerja yang dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan sanksi hukum. Yang kedua, sanksi kode etik akuntan. Sanksi kode etik dalam bisnis meliputi sanksi moral, sanksi administratif, seperti teguran, lisan atau tertulis, hingga sanksi hukum atau pidana atau perdata bagi individu dan sanksi non-hukum bagi perusahaan seperti kerugian finansial dan rusaknya reputasi. Sanksi dapat bervariasi dari ringan hingga berat, bertanggung pada jenis dan tingkat pelanggarannya. Sekian dan terima kasih.